Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali mempelajari biologi lanjutan dari eh, hari-hari yang lalu. Kalau hari ini kita akan masuk untuk mempelajari tentang jaringan hewan. Jadi jaringan tumbuhan sudah selesai, kita masuk ke jaringan hewan ya. Tapi sebelumnya saya berikan waktu untuk berdoa dulu sebelum kita beraktivitas. Yuk kita berdoa dulu ya. Silakan. Amin. Selesai. Hewan multiseluler tubuhnya dibangun atas sel-sel ya. Dibangun atas banyak sel hingga membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk individu atau organisme tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari khusus mengenai jaringan ya. Kita lihat jenis-jenis jaringan pada hewan atau pada manusia sama ya. Bahwa pada umumnya, pada dasarnya itu tubuh hewan atau tubuh manusia dibangun dari 4 jenis yaitu jaringan. Yaitu yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Ini ada 4 macam. Tapi jaringan epitel itu kalau kita lihat masih dibagi atas satu jaringan epitel pipih yang bentuknya pipih tentu, kemudian jaringan epitel silinder, jaringan epitel kubus, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar ya. Nah, kemudian jaringan ikat ada tiga. Satu, jaringan ikat sejati yang terdirilah itu atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian ada jaringan ikat cair yaitu jaringan darah dan jaringan limpa ya. Jadi darah itu adalah jaringan karena dia kan sel darah. Kalau banyak sel-sel darahnya berarti sudah membentuk jaringan ya, walaupun dia cair. Nah, kemudian ada jaringan ikat penyokong ya, yaitu jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jadi tulang-tulang kita itu termasuk jaringan. Kemudian ada jaringan otot yang terdiri atas jaringan otot polos, jaringan otot rangka, jaringan otot jantung, dan kemudian ada jaringan saraf ya. Nah, hari ini ya tidak bisa kita sekaligus untuk mempelajari jenis-jenis jaringan ini. Itu Ibu ambil yaitu mengenai jaringan epitel ya. Jaringan epitel adalah jaringan yang terdapat pada bagian luar tubuh ya, yang melindungi tubuh hewan atau tubuh manusia. Nanti setelah kita selesai mempelajari tentang jaringan epitel ini, diharapkan ya siswa dapat mendeskripsikan berbagai macam jaringan epitel dalam tubuh hewan atau manusia. Dan yang kedua adalah diharapkan nanti kamu dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel pembentuk jaringan epitel ya. Nah, jadi ini adalah tujuannya. Nilai KKM-nya paling rendah adalah 75. Ya. Kita lihat ciri-ciri jaringan epitel itu adalah karena posisinya ada di bagian luar tubuh ya, atau di bagian luar suatu organ ya, jadi yang melapisi organ gitu ya, bagian luar organ. Maka ciri-cirinya adalah satu, sel-selnya rapat. Kemudian memiliki daya regenerasi yang tinggi. Nomor 3, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa.
4. Sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari jaringan ikat yang ada di bawahnya. Mungkin kamu pernah memperhatikan telapak tangan kita itu gatal dan kemudian kita garuk-garuk dia luka seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita kopek-kopek gitu ya. Nah, jadi kita merasa tidak sakit karena jaringan epitel yang pada bagian luar itu adalah berlapis-lapis ya. Jadi dia berfungsi untuk melindungi bagian luar tubuh kita ya. Nah, di sini dikatakan tadi tidak mengandung pembuluh darah ya, tidak mengandung pembuluh darah. Nah, padahal kan pembuluh darah itu fungsinya untuk mengangkut makanan dan oksigen. Lalu bagaimana jaringan epitel itu untuk memperoleh makanan? Dia memperoleh makanannya dari jaringan yang ada di bawah jaringan epitel itu. Artinya di bawah jaringan epitel ada jaringan lain yang di sini disebut namanya adalah jaringan ikat. Jadi jaringan epitel bagian luar tubuh ini yang melapisi kulit kita ini ya, sifatnya daya regenerasinya tinggi ya, kemudian memperoleh makanan atau oksigen dari jaringan ikat yang ada di bawahnya ya, karena dia sendiri kan tadi dikatakan tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian fungsi daripada jaringan epitel itu adalah nih, 1, melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh kimia. Ya. Melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi. Jadi kalau tubuh kita kurang minum, nah jadi yang melindungi tubuh kita ini ya adalah jaringan epitel. Kalau tubuh kita ini kena zat kimia, ya, maka yang melindungi tubuh kita itu adalah jaringan epitel. Yang kedua adalah menyerap sari makanan, misalnya pada usus, ya. Jadi jaringan epitel pada usus fungsinya adalah untuk menyerap sari makanan. Kemudian nomor 3, transportasi zat-zat antar jaringan, ya. Wah, hampir sama dengan jaringan epidermis pada tumbuhan ya. Jadi di sini adalah jaringan epitel itu dapat difungsikan untuk transportasi zat-zat antar jaringan. Kemudian sekresi, ya, sekresi bukan ekskresi. Sekresi menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran atau kelenjar, ya. Itu fungsi daripada jaringan epitel. Nah, bentuk-bentuk jaringan epitel. Jaringan epitel itu 1, bentuknya pipih, kemudian kubus, silindris, kemudian epitel transisi. Nah, kemudian ada jaringan epitel silindris berlapis, ada epitel kubus berlapis, ada epitel pipih berlapis. Jadi pada dasarnya jaringan epitel itu sebenarnya bentuknya ada pipih, kubus, silindris, transisi. Tapi karena ada yang berlapis, nah sehingga dia jumlahnya menjadi bertambah banyak. Ya, ini dia bentuk lain daripada jaringan epitel tersebut yang lebih jelasnya. Nih, pipih selapis, epitel kubus, silindris selapis, epitel berlapis silindris, epitel berlapis kubus, epitel berlapis pipih. Ya, kita lihat jaringan epitel pipih selapis. Ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, terdapat pada di ginjal kapsul Bowman ada. Kita lihat dulu pembagiannya. Jaringan epitel pipih selapis ini, ya, terdapat 1. Dia dapat bertindak sebagai endotelium, terdapat pada melapisi pembuluh darah dan pembuluh limfa, ya. Jadi pembuluh darah tersebut bagian luarnya terdiri dari jaringan epitel,
Tapi karena pembuluh darah itu kan di dalam, maka dikatakanlah itu endotelium. Kemudian jaringan epitel pipih selapis mesotelium. Itu yang membungkus paru-paru, ya. Jadi selaput pembungkus paru-paru, selaput pembungkus jantung, ya, itu terdiri dari jaringan epitel pipih selapis. Kemudian lapisan parietal kapsul Bowman, berarti ini adalah pada ginjal, ya. Nah, jadi kapsul Bowman tersebut bagian luarnya dilapisi oleh terdiri dari jaringan epitel pipih selapis. Nah, khusus pada ginjal ini kapsul Bowman yang terdapat pada ginjal. Fungsi daripada jaringan epitelium pipih selapis itu berfungsi sebagai difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi cairan yang diproses pada kapsul Bowman ginjal tersebut, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu organ-organ manakah yang bagian luarnya dilapisi atau ditutup oleh jaringan epitel pipih selapis. Nah, jadi ini bentuknya, ya. Sitoplasmanya jernih, tidak bisa kita lihat, tapi di sini dikatakan, diinformasikan, dia mempunyai sitoplasma yang bentuknya jernih, kemudian inti selnya bentuknya bulat dan terletak di tengah. Nih, ini dia jaringan epitel selapis. Yang di bawahnya ini adalah jaringan ikat. Ya, tadi Ibu katakan bahwa jaringan epitel itu kan tidak mempunyai pembuluh darah. Nah, di bawahnya ada jaringan ikat. Jadi ketika jaringan epitel ini mendapat memperoleh darah, memperoleh makanan atau oksigen, dia mengambilnya dari jaringan ikat yang di bawahnya. Setelah jaringan ikat apa, Bu? Setelah jaringan ikat nanti jaringan otot, ya, itu daging kita itu. Jadi ini, ya, ini kulit ini adalah jaringan epitel. Di bawah jaringan epitel ini adalah jaringan ikat. Setelah jaringan ikat nanti baru jaringan otot. Oke, kemudian nomor 2, jaringan epitel pipih berlapis banyak. Kalau tadi kan pipih selapis. Nah, sekarang jaringan epitel pipih berlapis banyak. Fungsinya adalah sebagai pelindung. Jadi tetap namanya jaringan epitel itu tetap sebagai pelindung. Mau bagaimanapun bentuknya nanti dia berfungsi sebagai pelindung. Nah, ini dia berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh fisik, tekanan, dan pengaruh kimia. Di mana dia terdapat? Nih, pada kulit, ya. Pada kulit vagina, rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, anus, dan kornea mata, ya. Jadi dia jaringan epitel pipih berlapis banyak pada kulit, ya. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Jadi berlapis-lapis seperti ini, ya. Inti selnya ada di tengah-tengah. Jangan lupa sitoplasmanya adalah jernih. Nah, kemudian yang ketiga, jaringan epitel silindris selapis. Nah, jadi dia kalau di sini kelihatannya silindrisnya tidak terlalu nyata, ya. Dia hanya memanjang, ya. Nah, ciri-ciri daripada jaringan epitel silindris itu adalah inti selnya, ya. Inti selnya itu agak ke bawah, ya, agak ke dasar, ya. Nih, jadi mempunyai inti sel tapi dia turun ke bawah nih. Tetap di bawahnya adalah jaringan ikat, ya. Jadi semua jaringan epitel itu di bawahnya adalah jaringan ikat. Kemudian ada 2 jaringan epitel silindris selapis ini, yang silindris selapis ini ada 2. Ada yang bersilia, di mana itu terdapat pada uterus. Kemudian ada yang tidak bersilia, yaitu terdapat pada lambung, usus,
kantong empedu, ya. Nah, jadi lambung kita itu usus halus kita, kantong empedunya, jaringan epitel yang ada pada organ tersebut adalah jaringan epitel silinder tetapi selapis, ya. Nah, ciri-cirinya sitoplasma jernih atau berbutir-butir, nukleus berbentuk bulat terletak di dekat pada dasarnya. Ini dia ya. Nah, kemudian jaringan epitel silinder ini cirinya satu lagi, dia mempunyai sel Goblet, ya. Sel Goblet itu fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir. Jadi gampang nanti atau mudah untuk mengenal jaringan epitel cylinders. Yang pertama cirinya saya katakan tadi, intinya di dasar, ya, di bawah ini. Yang kedua dia mempunyai yaitu Goblet, ya. Nih, Gobletnya yang mana nih? Kita lihat. Nih, yang panjang ini, yang ada hijau-hijau, ini kelenjarnya, ya. Nah, jadi fungsi daripada sel Goblet tersebut adalah untuk menghasilkan kelenjar. Nih, ya. Nah, mungkin kamu pernah memperhatikan usus ketika kita memotong hewan kurban atau memotong hewan ayam, ususnya itu kan agak berlendir ya. Nah, karena tadi dikatakan dia terdiri dari jaringan epitel, ya, epitel yang silindris. Nah, jadi kalau jaringan epitel silindris, dia ada sel Goblet yang menghasilkan kelenjar. Itu sebabnya usus itu kalau kita perhatikan ketika dia dicuci, ya, usus sapi, kambing, ayam itu kan ada lendirnya, ya. Nah, kemudian nih perhatikan intinya itu ada di dasarnya, ya. Nah, kemudian ada jaringan epitel silindris tapi dia bersilia, ya, ada rambut-rambut getarnya, nih ada silianya. Di mana terdapat? Itu terdapat pada rongga hidung, ya. Kan rongga hidung kita itu kan ada bulunya, ya. Kemudian ada pada bronkus, ya. Kemudian ada pada dinding dalam saluran oviduct, ya. Itu pada sistem reproduksi wanita, ya. Nah, jadi saya ulangi, ada pada hidung, kemudian bronkus itu saluran pernafasan, kemudian ada pada oviduct daripada sistem reproduksi wanita. Kemudian fungsi daripada jaringan epitel silindris selapis bersilia ini adalah satu, penghasil lendir. Karena apa? Karena tadi dia kan mempunyai sel Goblet, ya. Jadi dia menghasilkan lendir, yang mana fungsi lendirnya itu adalah untuk menangkap benda asing yang masuk ke organ tersebut. Contohnya pada hidung kita, ya. Ada lendir yang apabila masuk benda asing ke dalam hidung kita, maka benda asing tersebut nanti akan ditangkap oleh bulunya, bulu daripada jaringan epitel silindris ini. Kemudian nanti benda asing tersebut akan dibalut oleh lendirnya. Kemudian getaran silianya fungsinya menghalau benda asing yang masuk, ya. Oke. Nah, sekarang jaringan epitel kubus. Nih, ciri-ciri jaringan epitel kubus ini adalah satu, inti selnya bulat besar tapi terletak di tengah, ya. Sitoplasmanya jernih atau berbutir-butir. Nah, jadi kubus inti selnya ada di tengah. Silindris inti selnya ada di dasar, turun ke bawah. Epitel pipi inti selnya ada di tengah. Oke. Nah, kemudian terdapat pada kelenjar air liur.
Nah, kita tahu bahwa kelenjar air liur kita ada 3, yaitu pada parotis di bawah telinga, kemudian di bawah rahang, kemudian di bawah lidah. Jadi ada 3 kelenjar yang menghasilkan air liur. Nah, kamu ketahuilah bahwa bagian luar daripada kelenjar penghasil air liur tersebut itu terdiri dari jaringan epitel kubus. Juga pada retina mata, ya, retina mata bagian luar, ya, yang paling luar daripada mata kita itu terdiri dari jaringan epitel kubus. Nah, kemudian ada jaringan epitel kubus, tetapi dia berlapis banyak. Kalau yang tadi adalah selapis, sekarang yang berlapis banyak. Ditandai dengan sel-sel pada bagian permukaannya lebih kecil daripada sel-sel pada bagian bawahnya, ya. Jadi dia berlapis-lapis, nah, nanti berlapis, tapi yang di bagian permukaan atasnya itu lebih kecil, sedangkan yang di bawahnya itu lebih besar, ya. Nah, dia berfungsi sebagai proteksi, ya. Proteksi berarti menjaga, menjaga, kemudian absorpsi, menyerap, kemudian sekresi menghasilkan suatu zat yang masih dapat difungsikan. Itu terdapat pada saluran keluar kelenjar keringat, ya. Jadi kelenjar keringat kita itu terdiri dari jaringan epitel kubus berlapis banyak. Nah, bentuknya seperti ini, kubus. Ya, ini yang selapis. Kok mundur sih? Sebentar. Nah, ini jaringan epitel kubus berlapis banyak seperti ini, ya. Jadi semua nih inti selnya ada di tengahnya, kemudian yang di bagian atas, ya, di bagian atasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang di bagian bawah ini, ya. Oke, masuk ke jaringan epitel transisional. Nah, adalah jaringan epitel pipi berlapis banyak, ya, tapi ini bergabung, ya, dengan ada yang jaringan kubus, ada yang jaringan epitel kubus, epitel selapis. Nah, kemudian nanti bentuknya ini berubah bentuk sesuai dengan fungsinya, ya. Jadi karena ini terdapat pada uretra, kandungan air seni, ya. Nah, urin, ya. Nah, jadi kalau ini nanti penuh, ya, kalau ini penuh maka bentuknya ini akan jelas. Tapi kalau dia sedikit, ya, bentuk daripada jaringan ini kurang jelas. Jadi ini, ya, gabungan daripada beberapa, yaitu jaringan epitel, ya. Nih, disusun oleh berlapis sel, tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Terdapat pada epitelium ureter, uretra, saluran pernafasan, kantong kemih, ya. Nah, saluran pernafasan itu juga kan kalau ada udara banyak maka dia akan mengembang, ya. Nah, jadi makanya dikatakan bisa berubah permukaannya. Kemudian jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologi. Ada 2 jaringan epitel kelenjar, yaitu 1 kelenjar endokrin, ya, yang tidak punya saluran khusus. Jadi maksudnya seperti ini. Ada jaringan epitel yang namanya jaringan epitel kelenjar.
Oke, yang fungsinya adalah untuk menghasilkan getahnya, ya, menghasilkan getahnya. Nah, kemudian dia ada dua jenis, yaitu jaringan epitel kelenjar endokrin, ya, itu tidak mempunyai saluran khusus. Kemudian ada jaringan epitel eksokrin, di mana kelenjarnya mempunyai saluran, ya. Oke, itu maksudnya. Ya. Contohnya saluran air ludah, saluran keringat, pankreas. Kan kalau pankreas menghasilkan hormon atau enzim, ya, dia akan masuk hormon-hormon itu ke suatu saluran, lalu nanti hormon itu nanti yang dikeluarkan dari pankreas tersebut akan masuk ke, apakah itu ke duodenum, ke jejunum. Jadi dia mengalir melalui suatu saluran, ya. Tuh maksudnya. Nah, kita lihat di sini di kotak ini, ya, sudah disimpulkan bentuk, letak, dan fungsi daripada jaringan epitel tersebut. Yang pertama, ya, jaringan epitel pipis selapis, letaknya, ya, ini untuk mempertegas, ya, letaknya ada pada pembuluh darah, kemudian ada pada lapisan paru-paru, kemudian melapisi alveolus, kemudian melapisi kapsul glomerulus. Fungsinya adalah untuk difusi, osmosis, filtrasi. Kemudian jaringan epitel pipih berlapis, ya, letaknya itu pada epidermis rongga mulut, ya, kemudian rongga hidung, vagina, telapak tangan. Fungsinya adalah untuk proteksi. Kemudian jaringan epitel silindris berlapis banyak, terdapatlah itu pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung, kemudian tempat sekresi enzim. Fungsinya untuk sekresi, berarti menghasilkan suatu zat yang masih berfungsi, dan untuk proteksi. Kemudian jaringan epitel silindris berlapis banyak dan bersilia, itu terdapatlah itu pada laring, faring, trake. Fungsinya adalah untuk sekresi, kemudian untuk proteksi. Kemudian jaringan epitel kubus selapis terdapat tadi pada permukaan ovarium, lensa mata, ya, kemudian tubulus ginjal, kelenjar tiroid. Di sini fungsinya adalah untuk sekresi dan perlindungan. Kemudian jaringan epitel kubus berlapis banyak terdapat pada testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar ludah. Fungsinya sekresi dan absorpsi. Jaringan epitel transisional, yang itu tadi yang bentuknya bisa berubah, kalau banyak isinya, jelas bentuknya, ya. Kalau sedikit, maka tidak kelihatan bentuk daripada jaringannya. Itu terdapat pada ureter, uretra, kantong kemih. Fungsinya untuk peregangan. Kemudian jaringan epitel kelenjar, letaknya pada kelenjar endokrin, eksokrin, ya, fungsinya untuk sintesis, penyimpanan, dan sekresi. Nah, jadi kita lihat sekarang di sini bentuk-bentuk jaringan epitel kelenjar. Ya. Nah, ada bentuknya seperti ini. Nih. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini dikatakanlah itu kelenjar alveolar sederhana. Nah, kemudian ada yang bercabang seperti ini. Ini kan cuma satu cabang nih kantongnya. Kalau bercabang dua seperti ini, maka dikatakanlah itu jaringan epitel kelenjar alveolar bercabang sederhana. Ini contohnya pada kulit. Ya, nih. Kemudian ada kelenjar tubular majemuk. Ya, jadi bercabang seperti ini. Ya. Agak memanjang, kalau ini kan agak besar. Jadi ada bercabang sana, bercabang sini, ya. Nah, ini terdapatlah itu pada uterus, pada usus dan kelenjar susu. Kemudian nih kelenjar alveolar majemuk.
banyak cabang-cabangnya. Oke. Nah, ini terdapat pada kelenjar susu. Ya. Untuk glandula mamae. Kemudian terdapat banyak seperti ini cabang-cabangnya, namanya jaringan epitel kelenjar tubulu alveolar majemuk. Ini pada kelenjar ludah yang ada di bawah rahang, ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk daripada jaringan epitel kelenjar yang menghasilkan getahnya. Berarti yang masih bisa dipergunakan. Oke. Ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kelenjar dapat dibedakan dua macam. Kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya, ya, ke permukaan tubuh, ya. Kemudian endokrin menyalurkan sekretnya langsung ke dalam sistem pembuluh darah. Kemudian kelenjar tiroid fungsinya adalah untuk kecepatan tubuh membakar energi, kemudian membentuk protein, membuat protein, kemudian mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lain. Itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai jaringan epitel. Sekali lagi, jaringan epitel itu tadi dibagi atas jaringan epitel selapis, pipih selapis, ada yang berlapis, kemudian ada jaringan epitel kubus selapis, ada yang berlapis, kemudian ada jaringan epitel silindris, ya, kemudian jaringan epitel silindris yang bersilia. Ciri-ciri daripada jaringan epitel silindris itu adalah mempunyai sel goblet, kemudian inti selnya ada di dasar, ya, sedangkan jaringan epitel kubus, ya, inti selnya ada di pertengahan, di tengah-tengah selnya, ya. Nah, kemudian jaringan epitel kelenjar, ya, khusus itu menghasilkan kelenjar-kelenjarnya adalah itu jaringan epitel kelenjar eksokrin, ada jaringan epitel kelenjar endokrin, ya. Nah, jadi itulah mengenai jaringan epitel. Artinya jaringan epitel itu adalah jaringan pelindung yang ada di permukaan tubuh kita, kulit kita ini adalah jaringan epitel, atau yang melindungi organ-organ, misalkan jantung, ya. Jadi di bagian luarnya itu adalah jaringan epitel. Paru-paru, jadi bagian luarnya itu adalah jaringan epitel. Tinggal kita nanti melihat kalau di jantung jaringan epitel mana yang melapisi. Kalau paru-paru jaringan epitel jenis mana yang melapisinya, ya. Jadi itulah yang bisa Ibu sampaikan mengenai jaringan epitel. Bila mana nanti ada pertanyaan, kamu bisa kamu tanyakan ke Ibu melalui WA, nanti kita bahas melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.